Malam ke-7. Salah tuh benar tuh? Betul ya. Malam ke-7. Alhamdulillah, kita sudah 1 minggu melaksanakan ibadah puasa kita, kemudian ibadah tarawih kita. Alhamdulillah, alam menyeleksi kita. Semakin ke ujung maka jamaahnya semakin meruncing. Semakin ke pertengahan jamaahnya semakin berkurang. Akhirnya nanti hanya yang tinggal top saja. Tua, ompong, peong. Tinggal itu aja yang tinggal lagi nanti itu. Tapi mudah-mudahan di Masjid Nurul Jannah ini yang mudah-mudahan di malam ke-7 ini masih banyak kita lihat. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru malam ini yaitu Ke Surga Bersama Keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa yang barangkali tidak pernah kita tinggalkan, disebut juga dengan doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Rabbku, duhai Tuhanku, berikanlah aku kebaikan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia, kemudian juga kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi yang pertama itu menjaga diri kita masing-masing. Itu adalah prioritas utama. Setelah diri apalagi? Wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia adalah berkecukupannya segala kehidupan kita di dunia. Kita perlu kendaraan untuk pergi bekerja. Kita punya kendaraan, kita bahagia dengan kendaraan itu. Kita lapar, ingin makan di luar Ramadan di siang hari, lalu ada makanan yang nikmat-nikmat yang kita suka yang ada di meja makan kita, maka ketika itu bahagia hati kita. Kita ingin memiliki tempat berteduh, rumah, maka kita miliki rumah. Maka ketika kita punya rumah, kita bahagia di situ. Kebahagiaan di dunia itu tergantung kepada ketercukupan serta kemapanan hidup kita di dunia ini. Dan itu menjadi impian semua kita yang normal. Barangkali yang tidak ingin kaya, yang tidak ingin cukup hidupnya, itu hanyalah orang-orang yang miring saja. Tapi kalau orang-orang yang normal, pasti dia menginginkan pekerjaan yang bagus, profesi yang bagus, penghasilan yang cukup, itu pasti diinginkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia kita pinggirkan karena kita paling tahu cara bahagia di dunia. Bagaimana cara memakai pakaian yang bagus, bagaimana membeli kendaraan yang mewah, bagaimana cara memiliki rumah yang bagus, bagaimana pekerjaan yang bagus, itu dah hafal kita semuanya. Yang menjadi topik kita adalah bagaimana kebahagiaan kita bersama keluarga kita di dunia ini, kita bawa bahagia kita dimasukkan oleh Allah bersama keluarga kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami laki-laki, bapak-bapak itu
tidak akan senang di akhirat itu, Bapak Ibu. Kenapa tidak senang? Karena kami laki-laki, jika kami punya istri, jika kami punya anak, maka bagaimana anak dan istri kami itu menjadi tanggung jawab kami laki-laki. Nah, ini Bapak-bapak agak berat nih. Sudahlah, di dunia kita kena marah terus kan, kena salahkan terus, sampai di akhirat besok kita nggak masuk surga tuh. Kalau ada yang protes anak dan istri kita, jangan ya Allah, jangan masukkan itu ayahku, ibuku ke dalam surgamu. Kenapa? Kata Allah, dia dulu ketika di dunia tidak pernah mengajarkan aku membaca kitabmu Al-Quran, tidak pernah dia menyekolahkan aku ke sekolah agama, tidak pernah mengajarkan aku sholat, tidak pernah menyuruhku puasa, tidak pernah menyuruhku untuk melakukan kebaikan. Jangan masukkan dia ya Allah. Nah, coba lihat lagi malaikat katanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihatlah oleh malaikat, ternyata ayah ibu sibuk dengan pekerjaannya di dunia. Pergi pagi pulang sore, anak tidak disekolahkan di sekolah agama, anak tidak di les mengajikan, dibiarkan saja anaknya itu. Akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu? Tahan dia, jangan jadi masukkan ke dalam surga, lempar dia ke neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kepada bapak-bapak. Istri kita tidak bagus loh bapak-bapak, itu merupakan tanggung jawab kita. Tapi kalau bapak-bapak suami yang tidak bagus, tidak tanggung jawab ibu-ibu. Nah, itu enaknya jadi ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita agar bisa ke surga? Gambaran surga seperti apa? Ma la aina ra'at wa la uzuna sami'at wa la khatra ala qalbil basar. Surga itu kenikmatannya dilempar dia ke neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kepada bapak-bapak. Istri kita tidak bagus loh bapak-bapak, itu merupakan tanggung jawab kita. Tapi kalau bapak-bapak suami yang tidak bagus, tidak tanggung jawab ibu-ibu. Nah, itu enaknya jadi ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita agar bisa ke surga? Gambaran surga seperti apa? Ma la aina ra'at wa la uzuna sami'at wa la khatra ala qalbil basar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kemerbuan suaranya didengar oleh telinga. Bahkan cantiknya, mewahnya, lengkapnya, fasilitasnya kehidupan di surga itu la khatra ala qalbil basar, tidak pernah, bahkan terlintas saja tidak pernah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan kita mampir di emperan surga, alias surga yang paling rendah levelnya. Ternyata apa kata kita ketika itu? Sayalah orang yang paling hebat, sayalah yang mendapatkan fasilitas surga yang paling baik, yang paling mewah, yang paling canggih. Kata yang di emperan surga itu, padahal dia adalah level terbawah, saking hebatnya surga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Jadilah kalian hidup di dunia itu bagaikan musafir yang sedang berteduh di bawah pohon. Sementara ketika kita berteduh sebentar itu menuju alamat yang kita tuju, yaitu akhirat, bagaikan itulah sebentarnya kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu jika hari ini semua kita menginginkan kebahagiaan dunia, maka pastikan juga bahwa kita menginginkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita membawa keluarga kita masuk ke dalam surga?
Sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqqatun ila arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang selalu mendawamkan, membiasakan lidahnya dengan membaca Al-Quran. Bukankah itu ada di bulan Ramadan? Kita tidak pernah melihat Al-Quran di luar Ramadan. Jarang sekali kita baca Al-Quran itu ketika Ramadan datang membawa berkah yang luar biasa. Kita baca Al-Quran, bahkan kita targetkan one day one juz, 1 hari 1 juz, sehingga di 30 hari Ramadan kita menamatkan 30 juz itu. Jadi mau ke surga, mau dirindukan surga, berbeda Bapak Ibu. Kalau kita yang mau sesuatu, kita yang mencari sesuatu susah payah. Tapi kalau surga, kalau sesuatu yang merindukan kita, maka kita ditunggu, disambut kedatangan kita itu. Nah, ini kita bicara tentang siapa yang dirindukan oleh surga itu. Yang kedua, yaitu wahafizul lisan, orang yang bisa menjaga perkataannya, menjaga lidahnya. Bukankah kita di dalam puasa juga tidak boleh berkata sembarangan, ngerumpi sembarangan, dan menceritakan aib orang lain sembarangan? Berarti jika kita laksanakan juga itu di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, maka lidah kita terpelihara, maka kita salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Bukankah ibu-ibu di komplek ini mereka sudah menjadwal, mereka sudah membuat siapa yang hari ini mengantarkan takjil, mengantarkan buka. Itu sepele Bapak Ibu bagi kita hari ini. Tapi jangan salah, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memberi makan orang yang lapar itu adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, wasaim fi Ramadan, yaitu yang keempat yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jika kita ingin keempat-empatnya itu ada pada kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, lalu jagalah lisan, lalu beri makanlah orang yang lapar, lalu puasalah dengan benar, menghindar kita dari segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bertemu dengan keluarga kita, bersama dengan keluarga kita, menikmati kehidupan yang abadi dan bahagia di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar atau orang yang berpuasa, kemudian berpuasa dengan sebaik-baiknya. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.